Ya, kayunya kayu jati. Oke. Dan mimbar ini datangnya dari Jepara. Jepara itu Indonesia Pak Fajar? Iya, karena zaman sudah berganti. Iya. Allah mungkin memberikan tanda mimbarnya dulu yang datang. Nanti pasukannya terakhir. Kelak nanti insya Allah Pak. Pasukannya datang. Jadi sudah mafhum di kalangan kaum muslimin di Palestina itu mengatakan bahwa nanti yang membebaskan kita itu membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan Palestina yang mengalahkan Israel itu orang Indonesia kan, Muslim Indonesia. Sudah ada yang mengatakan mafhum itu. Mafhum. Kita masih membahas tentang Palestina, saudara-saudara kita yang di sana, yang sedang berjuang untuk mempertahankan tanah yang sebenarnya tanah itu tanah kaum muslimin. Ya, insya Allah mereka menang. Insya Allah, ya tentunya ya setiap doa, solat kita, setiap doa kita hadirkan agar Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan kaum muslimin di sana. Nah, saya dapat sebuah informasi Pak Fajar. Iya, siap. Ini gaya baru saya mendapatkan informasi. Menurut sumber saya, itu tuh lampu. Hebat sekali tuh. Ini saya baca dulu ya sumber. Oke, kan? Baca dulu nih. Siap. Katanya pembebas Palestina yang konon itu katanya dari wilayah timur bumi. Nah, ini ada yang mengatakan ini. Palestina itu konon ceritanya, ya konon katanya, ya akan dibebaskan oleh dari wilayah timur bumi. Ini dapat ini ya informasi dari grup WAG komplek, WAG RT. Ya, Pak Danu tuh yang ngasih informasi tuh. Iya. Jadi ada yang nanya, saya sampaikan dong. Siap. Ya kan? Dari apa biar dijawab atau dijelaskan sama Pak Fajar. Ya, jadi gini, Om Insan. Begitu nggak apa-apa? Begini apa begitu? Begini. Oh begini aja, lanjut. Memang ada satu hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi memang bangsa ya kaum muslim yang tinggal di Syam itu adalah kaum muslimin yang istimewa, yang mereka ini selalu menegakkan jihad melawan kedoliman. Iya. Tapi ini ada yang menarik. Apa itu? Karena gini, jadi kaum muslimin di Syam itu memang hero jihadnya luar biasa. Semangat jihadnya itu luar biasa. Mereka itu tidak akan padam. Tapi mereka itu juga menyadari bahwa mereka ini ditakdirkan oleh Allah itu menjadi penjaganya Al-Quds. Jadi mereka ini menjaga Masjidil Aqsa itu dari berbagai serangan orang-orang kafir yang berusaha mengepung dan menyerang Masjidil Aqsa. Namun yang membebaskan Masjidil Aqsa itu bukan mereka. Inilah yang menarik, dan ini kaum muslimin di Syam, di Palestina, di jalur Gaza itu yakin betul itu. Jadi mereka selalu mengatakan kami ini akan berdiri tegak sampai muslim terakhir di Palestina. Kami tidak akan berhenti mempertahankan kedaulatan Al-Quds dan Masjidil Aqsa dari cengkraman Zionis sampai kaum muslimin terakhir. Kaum muslimin terakhir yang dimaksud kaum muslimin terakhir mereka di antara mereka. Tapi yakinlah, bukan yakin, tapi karena kami ini adalah penjaga. Penjaga Al-Quds sampai datanglah nanti saudara kami yang datang ke sini membebaskan Masjidil Aqsa. Berarti yang membebaskan itu dari luar. Dan memang itulah yang terjadi selama berabad-abad dalam sejarah wilayah Syam, wilayah Palestina, sejarah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu selalu dibebaskan oleh kaum muslimin dari luar. Kayak Umar bin Khattab. Ini sebelum kita sampai ke situ, ini yang menarik. Saya lupa tahunnya, apakah 2019 ataukah 2018? Belum lama dong ya.
Itu ada Muktamar Al-Quds. Jadi Muktamar Al-Quds itu diadakan setiap beberapa tahun sekali. Itu membahas terkait dengan penyegaran. Penyegaran atau refresh terkait upaya pembebasan Masjidil Aqsa. Itu digagas bertahun-tahun. Apa sih yang salah dari kondisi kaum muslimin hari ini? Kira-kira nanti apa kesempatan apa yang bisa diperoleh kaum muslimin untuk peluang membebaskan Masjidil Aqsa, melenyapkan Israel. Di Muktamar Al-Quds itu yang terakhir ya, sebelum pandemi itu ada satu semacam resolusi nih. Jadi ulama-ulama Palestina itu mengatakan Al-Aqsa bintidoril Aqsa. Apa itu Bapak? Artinya apa? Nggak tahu Bapak. Al-Aqsa, Masjidil Aqsa itu menunggu yang terjauh. Al-Aqsa itu kan artinya Aqsa itu kan jauh. Jadi Masjidil Aqsa itu menunggu yang terjauh. Jadi ceritanya itu kan tadi yang membebaskan Masjidil Aqsa itu dari luar wilayah Syam. Dan itu kaum muslimin yang datang membebaskan Masjidil Aqsa itu semakin lama itu mereka itu berasal dari wilayah yang semakin jauh. Yang pertama itu kan Abu Ubaidah Al-Jahra. Sahabat Abu Ubaidah Al-Jahra radhiyallahu an. Dialah panglima perang yang berhasil membebaskan Al-Quds yang dipimpin waktu itu diberangkatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang berangkatkan 3 orang. Abu Ubaidah Al-Jahra, kemudian Amr bin As, Khalid bin Walid. Amr bin As belok ke barat ke Mesir, Abu Ubaidah Al-Jahra terus ke tengah. Khalid bin Walid itu dari timur ke utara dia, membebaskan Damaskus, baru kemudian turun ke selatan. Arahnya tuh gitu kalau di petanya itu. Kalau ada petanya sih bisa jelasin. Enak ya. Peta ini. Ya, jadi Abu Ubaidah Al-Jahra itu berasal dari Madinah. Setelah itu wilayah Syam, Palestina, Masjidil Aqsa berada di tangan kaum muslimin. Berabad-abad sampai tahun 1099 Masehi. 1999 Masehi. 1099 Masehi. Wilayah Syam dan nanti termasuk wilayah Al-Quds, Masjidil Aqsa jatuh ke tangan bala tentara salib dari Eropa. Terjadi pembantaian kan di kota Yerusalem itu. Masjidil Aqsa bahkan diubah jadi gereja. Sampai kemudian datanglah sekitar tahun 1100-an itu muncul beberapa pemimpin kaum muslimin yang peduli terhadap pembebasan Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah Imaduddin Zanki dan anaknya Nuruddin Zanki. Imaduddin Zanki dan Nuruddin Zanki ini orang Turkistan. Orang Turkistan, walaupun mereka ini jadi emir, jadi pemimpin di kota Aleppo, Halab, Aleppo di Suriah sekarang, Suriah Utara. Tapi mereka ini asal dari Turkistan. Turkistan itu mereka ini bukan orang Arab, orang Turki. Turkistan itu dari wilayah padang rumput Asia Tengah. Asia Tengah. Ya, mereka belum berhasil, tapi berhasil mengurangi kekuasaan bala tentara salib di Palestina. Yang nanti berhasil itu adalah anak didik mereka. Mereka berdua, yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini juga bukan orang Arab. Dia ini orang Kurdi. Orang Kurdi. Orang Kurdistan. Kurdistan itu tempatnya itu asal mereka itu ada di perbatasan Irak, Turki, Suriah, Azerbaijan. Jadi di utara. Jadi lebih jauh lagi dari Turkistan tadi. Lebih jauh ya? Iya. Kurdi kan? Suku Kurdi. Mereka bukan orang Arab. Bukan orang Palestina juga. Bukan orang Syam artinya. Sampai kemudian 1184 atau 1187 ya, ada yang mengatakan 1184
Ada yang mengatakan 1187. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Masjidil Aqsa. Iya. Akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian muncul lagi ancaman 1258. Baghdad dihancurkan Tatar Mongol. Oh, tentara Mongol dari timur. Kalau tadi kan dari barat. Iya. Nyerbu tuh kayak hama belalang tuh. Udah nggak ada yang lawan, sudah di Sam mereka itu, sudah Damaskus dikuasai, Aleppo dikuasai. Tinggal mereka itu ke timur, ke selatan, menuju ke Masjidil Aqsa. Sampai kemudian di Ain Jalut, ya mereka bertemu dengan pasukan pasukan Mamluk. Mamluk ini bukan orang Arab yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz. Mamluk ini, mereka ini asalnya itu dari Kaukasus. Pegunungan Kaukasus itu di Rusia sekarang. Rusia. Kalau nggak salah Kaukasus itu jadi negerinya Khabib Nurmagomedov. Wah, yang petarung UFC, petarung UFC. Oh iya. Khabib Nurmagomedov sama Islam Makhachev. Iya, tahu. Yang kemarin menang. Iya, nonton berarti ya. Oh, iyalah. Nonton apa? Nonton beritanya. Nonton beritanya. Saya pikir nonton. Tapi nonton juga pertandingannya. Oh, oke. Iya. Itu pantas lah orangnya petarung kayak gitu. Udah kelihatan sekarang kan. Ya, kan, jadi semakin jauh. Lah sekarang berarti lebih jauh dari itu untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan ada hadis yang menarik. Nah, ini ada dalil, ada hadisnya ini. Ada hadisnya. Oh. Jadi Rasulullah itu pernah mengatakan seperti ini. Islam itu seperti Islam nanti keluar dari Madinah itu seperti ular yang keluar dari sarangnya dan nanti akan kembali lagi ke sarangnya. Ini dari Madinah. Dari Madinah kan, Islam kan dari Madinah kan awalnya kan Islam tuh menyebar kan keluar. Dan kebiasaan ular tuh. Ular itu kalau habis hibernasi dia keluar dari sarangnya, dia tuh pergi ke tempat yang paling jauh terus balik lagi. Ya, dia tuh keluar dari sarangnya. Terus dia balik lagi ke sarangnya. Ya, seperti itu. Jadi kembali ke Madinah. Jadi nanti Islam itu terus ada hadis berikutnya. Tidak akan datang kiamat. Walaupun kiamat itu tandanya banyak kan. Sampai datangnya pasukan berbendera hitam dari arah Khurasan. Khurasan itu di mana? Dari arah Khurasan ya, bukan dari Khurasan ya, ingat. Kata saya dari arah Khurasan. Arah Khurasan, bukan Khurasan. Ya, mereka ini membawa keadilan, menegakkan keadilan. Khurasan itu Afghanistan. Artinya gini, dari arah Khurasan itu berarti dari arah timur. Kalau tadi hadisnya seperti ular yang keluar dari sarangnya balik, berarti kan dia menuju ke tempat yang jauh balik lagi. Dan tempat yang jauh itu dari timur, bukan dari utara, dari barat atau dari selatan. Tapi dari timur. Dari timur kan tadi kan dari arah Khurasan. Iya. Sekarang wilayah timur paling jauh yang menjadi negerinya kaum muslimin itu mana? Timur, Nusantara, kita. Indonesia. Iya. Malaysia, Brunei. Iya, Indonesia kita. Lah, jauh ya. Dan itu menarik karena gini. Imam Masjidil Aqsa, salah satu Imam Masjidil Aqsa, saya Ibrahim Al-Awawida, itu pernah berkunjung ke sini. Saya pernah mendengarkan khutbah Jumat beliau di Masjid Al-Akbar. Orangnya itu sudah sepuh dan buta. Karena disiksa oleh Israel. Dia pernah ditahan oleh Israel, disiksa sedemikian rupa sampai kehilangan penglihatan. Ya Allah, keren. Beliau itu pernah bercerita, hampir semua bangsa-bangsa muslim di dunia ini secara bergantian diberi amanat oleh Allah untuk memimpin umat ini semuanya. Kecuali satu bangsa yang belum. Apa itu? Orang Arab pernah. Orang Arab kan, Rasulullah dan para sahabat dari kalangan Arab, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dari Arab. Sampai kemudian orang Arab cinta dunia, takut mati, amanah itu dicabut, diberikan kepada orang Persia. Yang mereka ini menjadi penopangnya Bani Abbasiyah. Orang Persia cinta dunia, dicabut lagi amanahnya, diberikan kepada orang
Kurdi tadi. Salahuddin Ayyubi. Ya, sukunya Salahuddin Ayyubi, sukunya orang-orang Kurdi cinta dunia dicabut diberikan kepada orang Mamluk. Okay. Sukunya Habib Nurmagomedov tadi. Nah, ya. Yang Rusia itu. Iya, Rusia. Orang Mamluk cinta dunia dicabut diberikan orang Turki. Utsmani. Utsman Ertugrul. Ya, di sebelah barat ada orang-orang Berber. Sukunya Zinedine Zidane. Ya, orang-orang Berber itu dikasih amanah mimpin di Andalusia. Iya. Sampai kemudian mereka cinta dunia dicabut oleh Allah. Di sebelah timur ada orang bangsa IPB. IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Saya pikir IPB di sini India. Aduh, ya Allah, India. Iya kan, dikasih amanah oleh Allah. Saya lagi serius itu. Iya, IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Dikasih amanah oleh Allah. Ke Kesultanan Mughal di India Raya. Sampai mereka cinta dunia dicabut oleh Allah. Diberikan ke? Gak diberikan ke siapa-siapa. Kan nanti Utsmani kan Turki terakhir. Akhirnya Turki cinta dunia dicabut oleh Allah dan belum diberikan ke siapapun. Tinggal satu bangsa muslim yang belum. Siapa itu Pak Kita. Indonesia kah? Iya. Maksud kita Indonesia. Ini Nusantara. Kata beliau tuh kita orang Nusantara ini belum. Karena begitu Islam kita diuji oleh Allah. Jihad panjang kita ini. Iya. Nusantara itu meliputi Melayu lah. Asia Tenggara kita paling besar lah. Malaysia, Brunei, Indonesia gitu kan. Kita kakak tertua, paling besar lah kita ini. Kita kakak tertua ya. Iya. Kita belum. Makanya kemudian di Palestina itu selalu mengatakan jangan-jangan yang membebaskan Palestina itu orang Indonesia. Orang Nusantara, Dan Melayu. itu menarik. Tadi kan satu terinspirasi. Iya. Menginspirasi banget loh jihad kita itu menginspirasi banget. Kita itu jihadnya kita mungkin saingannya hanya Utsmani. Turki Utsmani kan jihad, tapi mereka jihad defensif. Mereka ofensif, menyerang. Kita defensif. Mereka pakai strateginya Real Madrid. Kita Persib Bandung. Lari bola. Kagak ngerti saya. Mereka Real Madrid yang nyerang gitu ya. Real Madrid, Liverpool, kita Persib Bandung, Persebaya, Persija. Apa itu bertahan? Karena lawannya tadi Real Madrid. Jadi bertahan aja gitu. Bertahan. Kita bertahan tapi menang lah. Bangsanya Cristiano Ronaldo aja kita hajar di Sunda Kelapa. Tapi ini menarik Pak Fajar. Ini bisa jadi ini apa namanya? Kepercayaan itu diberikan ke dan orang-orang Palestina tuh percaya dan itu semakin menarik karena gini, Imaduddin Zanki itu punya cita-cita. Apa itu cita-cita? Waktu itu kan beliau ketika masih hidup dia ingin membebaskan Masjidil Aqsa. Dia bilang ke anaknya Nuruddin Zanki, nah ayahmu ini punya cita-cita membebaskan Masjidil Aqsa tapi belum keturutan. Kelihatannya umur ayahmu tidak panjang. Wasiat dari ayah ke anaknya ini. Nanti antum harus punya cita-cita seperti itu dan tolong buatkan mimbar yang nanti letakkan di Masjidil Aqsa. Karena waktu itu Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang-orang Kristen. Tentara salib kan. Tentara salib pada saat itu ya. Bikinlah Nuruddin Zanki itu sebuah mimbar. Tapi qadarullah bukan beliau yang membebaskan, beliau meninggal terlebih dahulu. Maka mimbar ini jatuh ke muridnya Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi masih ingat nasihat gurunya Nuruddin. Masih ingat ya? Ya Nuruddin Zanki itu kan gurunya kan. Nuruddin Zanki itu bilang seandainya anakku masih kecil-kecil, kemungkinan antum yang mimpin kaum muslimin nanti. Kalau saya meninggal, tolong ini mimbar letakkan. Dan itulah yang diingat-ingat oleh Salahuddin Ayyubi. Dulu mimbarnya udah dibuat apa belum? Sudah dibuat. Di anaknya apa? Di Nuruddin itu. Nuruddin Zanki sudah buat. Ketika Nuruddin Zanki wafat, Salahuddin Ayyubi yang memimpin pasukan kaum muslimin membebaskan Palestina, membebaskan Masjidil Aqsa. Mimbar itu dipasang oleh Salahuddin Ayyubi di Masjidil Aqsa. Jadi mimbarnya Masjidil Aqsa berabad-abad sampai kemudian Israel berdiri dan ada ekstremis Zionis Yahudi itu masuk Masjidil Aqsa tahun berapa lupa 1950-an kan. Masuk Masjidil Aqsa membakar Masjidil Aqsa di dalamnya tuh dibakar sampai mimbar itu terbakar habis. Mimbarnya hangus terbakar. Iya, mimbar peninggalannya Nuruddin Zanki tadi. Dan waktu itu
takmirnya Masjidil Aqsa itu menyeru ke seluruh negeri kaum muslimin, adakan negeri-negeri kaum muslimin ini yang bisa membuat mimbar yang serupa untuk kami letakkan di Masjidil Aqsa menggantikan mimbarnya Nuruddin Zanki tadi. Lalu datanglah paket mimbar. Ya paket dan dipaketin. Oh, dipaketin ya. Ya mimbar COD yang enggak ya. Bercanda. Kayak gini lagi seru-seru nih. Oke, dibuat apa namanya? Serupa, semirip mungkin. Iya. Oke. Mungkin lebih cantik lah. Oh iya. Kayunya kayu jati. Cakep. Kayu jati. Ini bukan pantun. Saya tahu. Ya, kayunya kayu jati. Oke. Dan mimbar ini datangnya dari Jepara. Jepara itu Indonesia Pak? Iya. Jawa Jepara. Jadi mimbar yang ada di Masjidil Aqsa itu sekarang dari Jepara. Dari kita. Serius Pak? Serius. Wih. Luar biasa. Makanya kemudian mungkin orang-orang Palestina melihat kalau dulu kan pasukannya dulu baru mimbarnya datang. Ini mimbarnya dulu. Mungkin ini karena zaman sudah berganti, Allah mungkin memberikan tanda mimbarnya dulu yang datang. Nanti pasukannya terakhir. Kelak nanti insya Allah Pak. Pasukannya datang. Bawa bendera Persija, Persib, Persebaya, di bonek kan? Enggak gitu. Ya bisa jadi gitu ya. Ya mungkin pasukan dari Surabaya mengatakan bonek pembebas Palestina gitu ya. Bisa jadi juga sih. Ya, Persib itu Viking pembebas Palestina. Tapi kayaknya enggak gitu juga Pak Fajar. Ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Ya datang itu. Tapi mungkin dari hal yang tadi Pak Fajar cerita itu bisa jadi memang kan kalau kita lihat di video-video di media sosial itu kan tuh saudara-saudara kita di Palestina tuh sangat cinta atau sangat kenal sekali gitu sama Indonesia gitu. Itulah yang terjadi. Saya tuh dapat informasi, saya kira dulu tuh mungkin ini ya supaya ketika pengajian supaya menyemangati kita untuk membela Palestina gitu. Ternyata enggak. Jadi saya dapat informasi itu ini A1 ini. A1. Valid. Jadi sudah mafhum di kalangan kaum muslimin di Palestina itu mengatakan bahwa nanti yang membebaskan kita itu membebaskan Masjidil Aqsa. Membebaskan Palestina yang mengalahkan Israel itu orang Indonesia katanya, Muslim Indonesia. Sudah ada yang mengatakan mafhum itu. Dan kita aja yang nggak percaya gitu. Dan jangan salah ya. Jangan salah, Israel juga percaya. Zionis Israel juga percaya bahwa nanti mereka itu kan percaya ramalan-ramalan. Mereka itu mungkin juga, makanya kan info-info terbaru kan sebenarnya Israel itu mengharapkan negeri muslim yang paling diharapkan mau kan banyak nih negara-negara Arab, Turki aja kerjasama dengan Israel, buka hubungan kedaulatan kan, buka hubungan bilateral, Mesir, bahkan rencananya Arab Saudi kan. Indonesia enggak? Sebenarnya yang paling diharapkan oleh Israel itu Indonesia katanya. Tapi sudah mereka tuh ngirim buzzer ke sini. Buzzer. Ya. Mereka tuh sedemikian rupa bahkan kemudian meninabubukkan, itu kan juga targetnya Yahudi kan. Meninabubuk Zionis itu meninabubukkan kaum muslimin di Indonesia supaya ya gimana caranya itu mereka itu nggak peduli dengan Palestina. Minimal kalaupun nggak bela Israel nggak peduli lah dengan Palestina. Karena mereka tuh bener-bener takut itu. Takut dengan kita dengan Indonesia itu. Luar biasa ini. Ini saya banyak sih saya lihat di video-video video di media sosial ya, salah satunya kan itu ada yang kalau nggak salah ya ada seorang saudara kita di Palestina gitu kan dikasih uang tapi membakar disuruh membakar bendera Indonesia merah putih itu. Nah, kalau mau terus dikasih uang. Dia jawab malah di dalam teksnya itu dia jawab malah bukan bendera Indonesia yang dibakar tetapi uangnya yang mau dibakar sama dia. Saking ininya sama cintanya sama Indonesia. Mereka tuh sangat kenal dengan kita dan mereka tuh saya bayangin Yahudi Zionis itu kan penakut. Iya.
Itu sudah bayangin itu yang benar-benar datang pasukan kita gitu, yang teriak-teriak dari jauh gitu. Tapi emang benar kan Zionis Yahudi itu di dalam di Al-Qur'an iya. itu emang dikatakan emang itu coba yang datang itu orang kita gitu, yang wow, mama Betawi misalnya, lo betul Zionis keluar lo gitu. Santai. Iya kan. Atau orang Surabaya keluar JNCOK gitu. Wow. Ya bayangin itu, woi betul. Zionis temblek King Kong, wah maju no. Indonesia kecil-kecil tapi lincah. Mereka tuh takut tuh dengan kita tuh. Apalagi kalau pakai ilmunya siapa tuh yang orangnya kontrolnya push gini. Itu takut itu. Langsung diare tuh aja kan sih. Langsung dia kan maju aja, wow, wush gitu ya. Langsung diare. Ya diare dia. Tapi gitu ya apa itu langsung apa namanya iron dome itu mencret itu langsung mandek gitu. Saya sampai batuk. Oh ini Bapak Jan. Apa namanya emang saya mau ngomong jadi lupa tuh Bapak. Bahkan saya sampai bilang kan karena orang-orang di Gaza di tepi barat itu kan nggak boleh mengibarkan bendera Palestina. Nah. Mereka kan pakai gambar semangka itu. Ya. Itu kalau pasukan Indonesia itu langsung pakai senggaannya MC Dangdut Koplo itu. Tareses semongko gitu ya. Allahu Akbar gitu ya. Serang gitu kan. Serang gitu. Takut itu ya. Tapi ya kita lihat faktanya belum. Iya, belum. Ya kita sadarkan. Iya. Salah satu bentuk penyadarannya itu kan kita ungkap sejarah. Kita itu kan kaum muslimin di negeri kita tuh mengalami apa ya istilahnya, mengalami ketidakpedean. Karena mereka tuh melihat masa lalunya tuh nggak ada bangga-bangganya karena memang dibikin gitu. Ya maklum aja dulu Belanda itu petingginya juga keturunan Zionis juga. Oh, Zionis Yahudi juga. Tapi emang ya apa namanya? Kan dulu sampai Hitler aja sampai ngirim pasukan khusus ke sini buat nanti kita bahas Hitler kita bahas. Tapi itu menurut saya yang mengatakan apa? Begitu Freemasonry ya. Akrabnya ya atau begitu dikenalnya Indonesia di Palestina bukan hanya sekedar mengirimkan bantuan, bukan hanya sekedar ada Bang Onim ya, Bang Onin. Nah, itu sama Ustadz siapa? Gaza. Siapa namanya? Husain. Bener ya? Ustadz Husain Gaza. Iya. Husain Gaza. Bahkan di TikTok ya atau di media sosialnya itu nyebut TikTok ya. Di media sosial itu Husain Gaza itu beli air buat anaknya. Dia pada saat lagi pulang ke Indonesia, belum lama itu dia cerita itu ditanya kan dari mana, dari Indonesia. Itu beli minum buat anaknya buat dia sendiri itu nggak bayar, gratis. Memang. Berarti bukan apa namanya, bukan hanya sekedar bantuan, bukan hanya sekedar kebaikan orang Indonesia yang di sana, tetapi ada sejarah sebelumnya ya. Iya, kita aja yang malu-maluin, kita tuh ditunggu loh. Ibaratnya itu kita ini yang ditunggu, tapi kadang-kadang kita itu lupa. Iya. Inilah yang harus kita ungkap. Jadi saudara kita itu mungkin kalau disuruh nunjukkan dikasih peta mana Indonesia mungkin nggak tahu dari Palestina itu. Pokoknya mereka taunya Indonesia dari timur aja. Iya. Tapi mereka mungkin tapi mereka itu yakin bahwa dan Israel juga sama. Punya Israel itu kan nanam pohon korkot kan. Dan dugaan saya itu nanti mungkin juga ada senjata. Mungkin jangan-jangan yang bisa kan korkot itu ya kalau zaman kan katanya itu menyembunyikan Yahudi gitu ya. Mungkin kita kaum muslimin punya teknologi nanti zaman itu ya, punya radar atau apa yang nggak tembus pohon korkot, tapi pohon korkot yang sembunyi di pohon korkot tetap bisa ketembus. Kalah sama bambu runcing. Ya kan disokro-sokro gini loh. Weh keluar bro. Kalau nggak gitu dilempar kan orang Indonesia itu kan ketemu aja gitu. Kalau nggak gitu dilempar mercon. Mercon yang apa itu sama yang orang Betawi itu kabur dia, keluar akhirnya ditembak. Ya kalau nggak gitu kita lemparin apa namanya sarangnya tawon. Masa iya segitunya Bapak aja? Iya kita kan orang Indonesia itu kan panjang akal itu ya. Kalau udah the power of kepepet itu ya. The power of mama. The power of kepepet, the power of mama itu ya. Luar biasa. Itu lawan emak-emak Palestina aja. Tentara Israel itu ketakutan. Apalagi lawan emak-emak
dari apa namanya kampung antum itu Pondok Cabe gitu. Lo gitu. Pecah kacir langsung. Sini lo gitu. Ya udah ada banyak. Ini waktu ini. Udah waktu ini. Luar biasa ini. Saya bisa jadi cerita-cerita dari Pak Fajar ini apa namanya mendapatkan. Nanti kita kasih judul Mama Pondok Cabe pembebas Masjid Al-Aqsa. Enggak gitu juga Pak Fajar. Kenapa ya Pondok Cabe di bawah-bawah? biar ibu-ibu pengajian di Pondok Cabe semangat. Jadi yang jelas gini Pak Fajar. Siap. Apa namanya hubungan Indonesia dengan Palestina itu sudah terjalin lama. Iya. Ya kan? Dan kemungkinan di masa depan, kemungkinan insya Allah di masa yang akan datang. Nah, terima kasih Pak Fajar. Sama-sama. Sudah menyadarkan saya, ya kan? Atau berarti selama ini bukan menyadarkan maksudnya, telah bercerita kepada saya. Siap. Ya mudah-mudahan cerita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Menambah ilmu, nambah ilmu, menambah informasi, menambah semangat dan tetap semangat, juga, tetap sehat, tetap taat. Entar itu saya kebiasaan ngambil kalimat saya mulai. Maaf. Maaf. Dan insya Allah mudah-mudahan ini pun menginspirasi atau memberikan informasi tambahan informasi ke teman-teman yang nonton video ini. Ya kan, bahwasannya Indonesia itu memiliki hubungan yang sangat erat, sangat baik dengan kaum muslimin di Palestina. Bukan sekarang ini, bukan tahun-tahun yang kemarin, tetapi sudah dari zaman yang lalu. Gitu, dan di masa depan. Insya Allah di masa akan datang, masa depan. Terima kasih Pak Fajar. Sama-sama. Kita salaman dulu. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Sah. Sah. Jangan salah. Ya mudah-mudahan nextnya kita berjumpa lagi. Kita bahas lagi yang banyak orang tidak tahu. Siap. Ini menjadi kebaikan bagi Pak Fajar, bagi saya dan tentunya bagi kita semua. Siap. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa hadirkan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin yang ada di Palestina. Amin. Terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Tetap sehat, tetap semangat dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.